Karena saya percaya keputusanmu hari ini akan merubah masa depanmu suatu hari nanti. Maka dari itu, jangan mudah menyerah dan jangan mudah putus asa. Ketika jatuh, bangkit lagi, jatuh dan bangkit lagi. Karena Duta merupakan salah satu wajah dari SMK Negeri 1 Turen, makanya di situ yang saya tekankan adalah attitude-nya. Attitude-nya harus attitude dengan baik, sopan. Tugasnya itu adalah mempromosikan dan memperkenalkan budaya maupun wisata-wisata yang sangat cantik dan indah yang ada di Kabupaten Malang itu sendiri. Hai Sobat Turan Podcast, kembali lagi di Turan Podcast. Suara kita, karya bersama. Nah, hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang super banget, pasti bakal ditunggu oleh anak-anak muda. Siapa sih bintang tamu kita kali ini? Yaitu Rora Natali dan Bapak Novan. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri kepada sobat-sobat kita di sana mungkin ya. Mungkin dari Mbak Natali dulu. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Natalia Paradis, saya 17 tahun dan saat ini saya merupakan siswi dari SMK Negeri 1 Turen dengan konsentrasi keahlian desain dan produksi busana. Perkenalkan, nama saya Novan Wahyudi Rizky, bisa dipanggil Pak Novan. Saya selaku guru produktif perhotelan, saat ini menjadi pembimbing dari Duta SMK Negeri 1 Turen. Oke. Jadi bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Excited mengikuti podcast Super Turen One. Apa sih kegiatan yang akhir-akhir ini diikuti mungkin? Lagi ada apa ini aktivitasnya? Kalau saya biasa ya untuk kegiatannya ya mengajar di SMK Negeri 1 Turen, khususnya di jurusan perhotelan. Setelah itu juga aktif di beberapa ekstra ya, salah satunya ada di podcast sendiri seperti itu. Gitu ya. Mungkin ke Mbak Rora Natalia, bisa cerita nggak sih awalnya tertarik untuk mengikuti ajang Jokororo Kabupaten Malang ini? Oke, baik. Jadi saya bisa mengikuti pemilihan Duta Wisata Jokororo Kabupaten Malang ini. Pada awalnya itu saya melihat poster di kantor kecamatan saya, yaitu Kecamatan Wonosari, yang dimana poster tersebut terlampir pendaftaran Duta Wisata Jokororo Kabupaten Malang. Nah, saya di situ sedikit tertarik. Lalu saya pulang dan menceritakan hal tersebut kepada ibu saya. Dan ibu saya juga bilang kalau mau ikut akan selalu disupport. Nah, selang beberapa hari dari laman resmi Instagram Jokororo tersebut DM saya atau mengirim pesan kepada saya terkait pendaftaran Duta Wisata Jokororo 2024. Nah, dari situ saya juga mengkonsultasikan dengan pihak pembimbing duta dan lalu mereka juga mensupport untuk saya mengikuti Duta Wisata Jokororo tersebut. Oh, jadi awalnya itu dari melihat poster ya? Iya. Dari tadi kan kita sudah bahas Jokororo. Jokororo sendiri itu apa sih? Jadi Jokororo itu adalah Duta Wisata Kabupaten Malang di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang mana tugasnya itu adalah mempromosikan dan memperkenalkan budaya maupun wisata-wisata yang sangat cantik dan indah yang ada di Kabupaten Malang itu sendiri. Kita ke Pak Novan sekarang ya. Bagaimana sih peran Bapak dalam membantu Mbak Natali, Roro Natali, sehingga sampai menjadi seorang Roro Natali? Baik, kalau boleh cerita ya, ceritanya itu sangat panjang sekali. Jadi Roro Natali ini bisa sampai di titik ini itu mempunyai proses yang sangat luar biasa. Jadi mulai mungkin nanti bisa diceritakan dari Natali sendiri. Natali ini gagal itu tidak hanya sekali dua kali, tapi di hidupnya itu
sering. Tapi dari situ kita harus motivasi si Roro Natali, yuk bagaimana caranya dia bisa bangkit dan menunjukkan bahwa potensi dirinya itu ada. Kalau dari segi kami sendiri, awalnya memang tidak hanya saya sendiri untuk pembimbingnya, tapi kita mempunyai beberapa orang yang di belakangnya Natali yang membantu mempersiapkan Natali untuk mengikuti ajang-ajang pageant atau ajang-ajang duta wisata. Itu tidak hanya saya sendiri. Jadi ada Bu Vida dari mentor dari bahasa Inggrisnya, dari guru bahasa Inggris. Terus ada Bu Devi dari public speaking. Setelah itu ada Bu Rini khusus untuk outfitnya atau baju-bajunya, stylistnya seperti itu. Ada juga Bu Muji, guru seni kesenian. Beliau yang menanamkan tentang budaya, tentang kesenian. Khususnya kemarin Natali benar-benar di coaching untuk menjadi untuk bisa beberapa tarian-tarian tradisional, khususnya yang mewakili Kabupaten Malang dan Kecamatan Turen seperti itu. Jadi banyak banget ya guru-guru di belakang itu. Tadi sempat disinggung oleh Pak Novan tentang proses sebelum jadi seorang Roro. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman kita? Oke, baik. Jadi prosesnya itu sangat panjang sekali yang seperti dibicarakan oleh Bapak Novan. Mulai dari belajar make up, mungkin belajar catwalk. Nah, selain itu juga kita dikasih materi-materi dari guru-guru pembimbing kami, yang dimana itu adalah proses untuk mempermudah saya dalam pemilihan ajang duta-duta seperti itu. Banyak sekali prosesnya. Panjang ya sebenarnya. Panjang. Jadi Natali ini tidak tiba-tiba dia ingin mendaftar di Roro saja, tapi dia mempunyai proses yang sangat panjang. Mulai dari kelas 10, Mbak Natali ini nyoba di pemilihan duta SMK tahun 2023. Di kelas 10 dulu Mbak Natali hanya sampai 10 besar ya, 10 besar saja, tidak bisa sampai jadi 3 besar. Setelah itu di tahun berikutnya Mbak Natali nyoba lagi lah, disitulah Mbak Natali rezekinya ternyata winner atau pemenang dari Putri SMK Negeri 1 Turen tahun 2024. Dan lanjut setelah itu saya challenge, jadi saya, Bu Vida, Bu Devi dengan pembimbing yang lainnya, pada saat itu ada ajang di tingkat Jawa Timur, yaitu namanya Putra Putri Ekowisata. Saya challenge duta sekolah ini, berani nggak coba ikut di ajang berikutnya? Tapi ternyata mereka, ayo Pak, berani. Tapi ya mulai awal saya sudah tanamkan ke anak-anak bahwa harus siap mentalnya, siap waktunya, harus bisa bagi waktu. Saya tidak mau kamu dengan alasan mengikuti kegiatan duta tiba-tiba sering meninggalkan pelajaran, enggak. Tapi prepare dan persiapan itu dilakukan setelah pembelajaran selesai. Jadi pulangnya ya malam-malam dan lain sebagainya. Tapi yang saya tanamkan ke anak-anak duta dengan pembimbing lain, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha seperti itu. Jadi usahanya gimana pasti hasilnya akan setimpal seperti itu. Seperti itu sih. Iya. Bagaimana cara memanajemen waktu itu yang harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Jadi dalam proses tadi itu pasti kan ada tantangan yang cukup besar. Itu mungkin buat Mbak Roro Natali ini dalam menghadapi dan pelajaran apa sih yang didapat dari proses yang panjang tadi itu? Nah, jadi untuk tantangan sendiri, ya itu tadi yang saya bicarakan, yang mana adalah memanajemen waktu. Jadi karena saya adalah merupakan siswa yang mana di sekolah itu juga full day, dan itu pulangnya jam 3:30. Itu kita masih lanjut lagi dengan latihan dengan guru-guru pembimbing duta. Nah, di situ saya sangat mengapresiasi sekali dari pihak pembimbing duta yang juga telah menyempatkan waktunya, telah mentukarkan pikirannya untuk kita. Itu sangat-sangat pengalaman yang berharga sekali. Dan juga tantangannya itu harus benar-benar bisa memanage waktu itu. Terus kan dari tadi Mbak Natali sudah bahas bagaimana cara
Memanage waktunya itu gimana sih Mbak? Kayak tahu, karena kita itu juga manusia biasa, jadi kayak mungkin harus mengetahui waktu ini digunakan untuk belajar, waktu ini digunakan untuk istirahat, jangan lupa makan, sholat, seperti itu. Harus benar-benar mengatur waktu dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Oke, jadi itulah bagaimana seorang Roro Natali itu berhasil memanage waktunya. Setelah pencapaian ini, apa ada langkah selanjutnya untuk Roro Natali? Baik, jadi untuk langkah selanjutnya yang pastinya karena saya adalah backgroundnya merupakan siswi dari konsentrasi keahlian desain dan produksi busana, maka saya ingin berkontribusi nyata dalam hal ekonomi kreatif, yang mana saya bisa menciptakan produk-produk atau menciptakan suatu produk batik contohnya, yang mana merupakan budaya yang harus dilestarikan di tanah air kita, Indonesia. Jadi saya ingin menciptakan sekaligus mempromosikan ekonomi kreatif tersebut untuk menciptakan Kabupaten Malang yang lebih makmur. Oke, jadi dari tadi itu kan dari tata busana ya, terus ini membuat baju dengan batik ya, untuk melestarikan kebudayaan Malang juga. Iya. Nah di situ ini ada sedikit cerita. Jadi proses pada saat itu, proses pemilihan Joko Roro menuju malam grand final itu kan waktunya sangat singkat ya. Jadi mulai dari pengumuman kapan dimulainya karantina sampai nanti malam puncak itu sangat singkat waktunya. Jadi Mbak Natali ini prosesnya sangat luar biasa. Mulai dari photoshoot, mulai dari mempersiapkan outfit dan lain sebagainya. Termasuk, nah ini ada cerita, baju yang dikenakan hari ini itu adalah merupakan salah satu batik unggulan Kabupaten Malang. Batik ya, Garudean. Batik Garudean. Ini adalah baju angkatan atau batik angkatan di angkatan Joko Roro Kabupaten Malang tahun 2024 ya Mbak Natali. Iya. Nah, Mbak Natali ini hanya diberi selembar kain pada saat itu dengan waktu kurang dari seminggu ya Mbak Natia. Iya. Dengan proses kita masih banyak persiapan, belum mempersiapkan bakat dan lain sebagainya. Pada saat itu Natali saya challenge, Nat, gimana caranya saya inginnya kain ini menjadi batik, kain batik ini menjadi baju itu sesuai dengan aturan yang ada, karena ini memang desainnya sudah ada. Itu dengan hasil karyamu. Ini adalah salah satu branding dirinya bahwa seorang siswi dari desain produksi busana. Awalnya Natali berapa kali ke saya, Pak, ndak nutut Pak, waktunya mepet. Bisa Nat, ayo bisa. Akhirnya hanya dikerjakan selama 2 hari ya. Iya. Jadi satu hari desain, motong, satu harinya itu jahit sampai benar-benar jadi. Hebat sekali ya. Kita kembali lagi ke Pak Novan ya. Bagaimana Bapak melihat pentingnya pendidikan karakter dalam mendukung prestasi seperti Roro Natali? Baik, kalau pendidikan karakter di semua bidang, di semua lini di sekolah pasti mengunggulkan pendidikan karakter. Kalau saya sendiri dengan pembimbing yang lain di tim Duta SMK Negeri 1 Turen, yang kita tekan adalah attitude atau perilaku dari masing-masing duta. Karena duta merupakan salah satu wajah dari SMK Negeri 1 Turen, makanya di situ yang saya tekankan adalah attitude-nya. Attitude-nya harus attitude dengan baik, sopan, tidak boleh, termasuk media sosial. Mungkin bisa ditanya ke Mbak Natali. Jadi media sosialnya juga akan kami pantau. Tidak boleh, karena ini kan salah satunya brandnya sekolah. Jadi dia harus mencerminkan bahwa menjadi peserta didik yang baik, yang bisa menjadi role model untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Turen. Selain itu juga yang kita tekankan adalah tepat waktu. Mungkin Mbak Nata ini sudah sering sekali saya terutama yang ngomel masalah untuk tepat waktu, karena memang awal-awalnya duta sekolah itu semua pasti membutuhkan proses, jadi ndak langsung jadi seperti ini. Jadi mengatur waktu itu sangat susah.
Tapi akhirnya kan bisa. Kalau kita sudah tahu dulu selanya harus gimana, harus bisa. Bahkan di pemilihan Jogokoro sendiri itu kan bukan dari sekolah ya, panitianya dari pihak luar. Itu setiap hari Mbak Natali ini kan juga masih PKL di sekolah. Jadi setiap hari setelah pulang itu dia langsung ke kantor bupati untuk melakukan latihan. Itu setiap hari selama 2 bulanan ya Mbak Natali. Selain itu juga ada tugas-tugas. Itu ya sering kita malam itu Natali pulang di kos jam 10 gitu, WA di grup, Pak saya dapat tugas ini, kita diskusikan dengan pembimbing lain. Jadi dia benar-benar harus ready. Besoknya harus PKL lagi. Tidak ada yang namanya Pak saya izin PKL ya, tidak ada. Semuanya harus bisa jalan. Salah satunya yang kami tekankan kalau di Duta seperti itu. Jadi kan selama 2 bulan ya Pak mengikuti terus bolak-balik bupati, PKL. Apakah sampai sekarang masih ada kegiatan di Roro sendiri? Untuk kegiatan setelah grand final itu mungkin tidak ada, karena juga latihan tersebut adalah digunakan untuk grand final tersebut, yang mana latihan tersebut adalah latihan tari koreo buat grand final. Jadi setelah grand final juga latihan diberhentikan seperti itu. Nah, bicara tentang latihan yang setiap hari dilakukan di kantor Bupati Kabupaten Malang, tepatnya di Pendopo Alun-Alun, itu juga saya merasa cukup tantangan. Karena saya yang awalnya itu tidak pernah keluar ke kota, karena saya juga sebelumnya itu bahasanya nolep gitu. Yeah. Itu tiba-tiba saya suatu keharusan yang mana saya harus pergi ke kantor bupati tersebut, dan saya pergi itu sendiri. Jadi pulang dari PKL jam 4 gitu langsung ke Pendopo Kabupaten Malang sampai jam 10 malam. Nah itu saya berangkat sendiri karena juga harus mandiri. Itu cukup panjang ya sepertinya. Iya. Sebelum kita mengakhiri video kali ini, apakah ada pesan yang ingin Roro Natali dan Pak Novan sampaikan untuk anak-anak muda di luar sana? Kalau dari saya, mungkin pesan untuk generasi muda saat ini, jangan pantang menyerah dan jangan putus asa. Kalaupun di masa muda kalian itu ada terjadi suatu kegagalan, itu adalah bukan akhir dari pencapaian kalian. Karena saya percaya keputusanmu hari ini akan merubah masa depanmu suatu hari nanti. Maka dari itu, jangan mudah menyerah dan jangan mudah putus asa. Ketika jatuh, bangkit lagi, jatuh dan bangkit lagi. Seperti itu. Nikmati masa muda itu dengan gembira, dengan mengukir prestasi-prestasi yang menjulang tinggi. Seperti itu. Kalau dari saya, untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Turen, ingatlah sebuah hasil itu akan melalui proses yang sangat luar biasa. Di proses itu tidak hanya kita harus menyerah, tapi yang harus kita lakukan adalah nikmati prosesnya dan yakinlah tidak ada hasil yang mengkhianati usaha yang sudah kalian lakukan. Dan salah satunya kuncinya adalah yaitu tadi tepat waktu. Terus lakukan dengan hati. Semua yang harus kalian lakukan itu lakukan dengan hati. Kalau dilakukan dengan hati, dari hati, otomatis yang kita lakukan pasti akan maksimal. Jadi lakukan dengan maksimal. Itu saja sih. Oke, pesan untuk anak-anak muda di luar sana ya, jangan putus asa, jangan usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, banyak sekali pesan yang bisa kalian ambil dari episode kali ini tentunya. Mungkin terima kasih untuk Pak Novan dan Roro Natali yang sudah hadir menemani kita pada episode kali ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan inspiratif di selanjutnya. Terima kasih.